Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita memahami rezekiku sudah tertulis, maka yakini baik-baik. Perhatikan, yakini baik-baik bahwa kemuliaan bukan dengan kekayaan, kemiskinan bukan tanda kehinaan. Saya ulangi, kekayaan bukan tanda kehormatan dari Allah, kemiskinan bukan tanda kehinaan dari Allah. Yakini itu baik-baik, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Lihat, Allah berfirman, "Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtala fa qadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan." Kalla, adapun manusia kalau diluaskan rezekinya oleh Allah, diluaskan harta bendanya oleh Allah, maka dia langsung mengatakan, "Oh, saya orang mulia." Kalau jalan membusungkan dada, kalau bertemu dengan orang miskin tukang sampah mengusap-ngusap hidung, nggak mau tersentuh dengannya, sombong dia, menganggap dirinya mulia. Ada manusia yang lain cara berpikirnya, kalau dia disempitkan rezekinya, dia mengatakan, Allah telah menghinakan saya. Dua asumsi ini, dua persepsi ini dibantah oleh Allah. Kalla, tidak sama sekali. Wallahi Pak, jangan-jangan tukang sampah kita lebih mulia di sisi Allah dibandingkan kita. Jangan-jangan orang yang miskin, hidupnya melarat, lebih mulia di sisi Allah dibandingkan kita. Lihat, Abu Hurairah, mantan budak, berkulit hitam, wajah tidak ganteng, tetapi mulia di sisi Allah. Apa mulianya? Suara sendalnya Abu Hurairah di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Lihat, Abu Hurairah, mantan budak. Budak itu kalau zaman dahulu diperjualbelikan, ya, sebagai harta. Budak itu kalau kata majikannya berdiri, kata majikannya telanjang, itu budak, hina dina. Tetapi dia mulia di sisi Allah radhiyallahu anhu. Suara sendalnya di depan Rasulullah di dalam surga. Lihat Abu Jahal, Abu Lahab, orang Quraisy Arab yang sangat terkenal. Siapa saja yang datang ke Mekah ingin tawaf di Ka'bah, dahulu sebelum datang Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab harus menerima orang-orang tersebut. Mereka harus lapor kepada Abu Lahab, Abu Jahal, saya ingin tawaf di Ka'bah. Dia mulia, dia terkenal, dia kaya raya, tapi apakah mulia di sisi Allah? Enggak. Ternyata jangan di akhirat, di dunia, kedua kakinya masih berjalan di atas muka bumi, nafasnya masih ada di hidungnya, masih makan, sudah dinyatakan sebagai penghuni neraka. Ini menunjukkan kekayaan bukan tanda kemuliaan. Kekayaan bukan tanda kemuliaan. Kalau saya gali di depan masjid Jami Al-Mukhlisin, tanah, dapat harta, kita semua akan menyatakan harta siapa? Harta siapa? Harta siapa, Bu? Harta Karun. Padahal Karun belum pernah datang ke Karangasem. Kenapa disebut harta Karun? Karena Karun, bukan Kirun ya, Kirun pelawak. Harta Karun. Kenapa? Karena Karun simbol kekayaan dunia di zamannya.
Lihat surat Al-Qasas ayat 76 sampai 84. Tetapi apakah dia mulia? Enggak. Ternyata jangankan di akhirat, di dunia dia disiksa oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Hartanya ditenggelamkan oleh Allah, dicap oleh Allah sebagai orang kafir, dicap oleh Allah sebagai orang yang tidak beruntung. Ini menunjukkan harta bukan tanda kemuliaan, miskin bukan tanda kehinaan. Tapi ngomong-ngomong Pak, Bu, kalau ditanya, Bapak ingin kaya, ingin miskin? Hah? Hah, Bu? Bu? Hah? Kaya? Ingin kaya? Betul? Bapak-bapak ingin kaya apa miskin? Kaya. Perhatikan ya, yang ingin kaya tadi. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qumtu ala babil jannah." Aku berdiri di pintu surga. Fa idza ammatu man dakhala al-fuqara. Ternyata kebanyakan penghuni surga orang miskin. Ah, masih ingin kaya? Ayo, ayo loh. Masih ingin kaya? Lihat lagi, saya ingin bikin hat-trick 3-0. Tadi sudah 1-0. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqallu sakinil jannah al-aghniya." Yang paling sedikit dari penghuni surga adalah orang kaya. Yang paling sedikit. Masih ingin kaya? Masih? Subhanallah, hanya di Karangasem seperti ini. Sudah ditakut-takuti masih ingin kaya. Lihat bukti nyata manusia suka terhadap harta. Lihat Rasulullah SAW bersabda lagi, hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yadkhulul fuqara'ul jannah qabla al-aghniya bi 500 am." Orang miskin masuk ke dalam surga sebelum orang kaya 500 tahun. Hah? Masih Pak kaya? Yang Bapak absen diam-diam aja, masih bingung. Pilih mana Pak? Bu, pilih mana? Masih Karangasem. Subhanallah. Hebat, Masya Allah, tabarakallah. Ya Bu. Istilahnya, ibaratnya ingin kaya, kalau orang miskin nggak bisa berhaji, nggak bisa Jos, jawabannya Masya Allah. Lihat, kasih hadiah ibu tadi. Bu, perhatikan, Bapak Ibu perhatikan. Nggak ada bedanya, sudah saya tekankan. Tidak ada bedanya kaya miskin. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah orang yang paling bertakwa. Saya sebutkan, saya menambahkan apa yang ibu sampaikan, bahwasanya jihad di jalan Allah, amalan paling tinggi di dalam Islam, dijamin surga, memberi syafaat kepada 70 keluarganya, dapat bidadari. Itu Allah gandengkan dengan kekayaan. Tidak bisa seseorang berjihad di jalan Allah kecuali dengan harta. Yang ibu sampaikan tadi, seseorang tidak bisa beramal, menunaikan ibadah haji, membukakan puasa, menghutangi orang lain, membebaskan hutang orang lain, membangun masjid. Nggak ada Jami' al-Mukhlisin kalau bukan karena orang kaya. Kalau begitu Ustaz, tetap kaya atau miskin? Tahu. Lihat lagi, ada cerita menarik Bapak Ibu saudara-saudari. Lihat ceritanya, pahami ceritanya baik-baik.
Datang orang-orang miskin kepada Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Datang orang-orang miskin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengeluh. Perhatikan ini, Bapak Ibu. Ini yang patut kita contoh. Mereka mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur wan na'imil muqim." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya membawa pahala begitu banyak. Kata Rasulullah, kenapa bisa demikian? Ini yang ngadu orang miskin atau orang kaya? Miskin. Wahai Rasulullah, tuh orang-orang kaya pahalanya banyak. Kata Rasulullah, kenapa? Kenapa orang kaya pahalanya banyak? Kenapa kalian iri? Saya tanya sekarang kepada ibu bapak. Orang miskin ini mengadu kepada Rasulullah, apakah mereka mengadu ingin kaya atau ingin sama pahalanya? Sama pahalanya. Ini yang dijadikan standar. Berlomba-lomba mencari pahala, bukan berlomba-lomba mencari dunia. Dan itu gaya hidup para sahabat. Kemudian kata orang-orang miskin ini, kenapa orang kaya mereka lebih banyak pahalanya? Yusallun kama nusalli wa yasumun kama nasum. Mereka salat, orang-orang kaya salat, kami pun salat. Oke, pahalanya sama. Mereka puasa, kami pun puasa. Orang kaya puasa, kami orang miskin pahalanya sama. Tapi yatasaddaqun bifuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan sisa harta mereka. Kami nggak punya harta, itu yang menyebabkan kami kalah dari mereka. Lihat Pak, lihat Bu. Jadikan setelah kajian ini yang menjadi standar hidup saya, berlomba-lomba dalam ibadah, bukan dalam menggapai dunia. Itu yang menjadi ukurannya. Kemudian lalu Rasul SAW memberikan amalan. Amalkan ini Bu ya, amalkan ini Pak ya. Amalannya apa? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Setiap selesai sholat wajib. Maka kata Rasulullah, orang kaya sebesar apapun sedekahnya tidak bisa mengalahkan kalian. Pulang orang miskin, kata orang miskin, silahkan sedekah berapa aja. Kami subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, sama pahalanya dengan kalian. Silahkan kalian bangun masjid, silahkan kalian sedekah apa saja, silahkan. Ya sebentar, sebentar belum selesai. Ini panitia ganggu aja nih. Ya, belum selesai. Silakan kalian. Akhirnya apa? Tapi dengan syarat kata Rasulullah, tidak akan ada yang menyamai kalian pahalanya kecuali yang mengerjakan seperti apa yang kalian kerjakan. Suatu saat kembali orang miskin kepada Rasulullah mengeluh lagi. Wahai Rasulullah, sami'a ikhwanuna min ahli al-amwal fa fa'alu mithla ma fa'alna. Wahai Rasulullah, orang kaya mendengar amalan kami. Mereka mengamalkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, mendengar amalan kami. Padahal tadi syaratnya apa? Asalkan orang kaya tidak mengerjakan seperti yang kalian kerjakan, kalian tetap menang kata Rasulullah. Pahalanya tetap kalian menang. Ternyata orang kaya mendengar amalan orang miskin. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, amalannya mudah lagi. 33, 33, 33. Tetap begitu, kalau begitu kami kalah wahai Rasulullah. Lihat, di akhir hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itulah kemurahan, karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan para ulama mengatakan inilah hadis yang merupakan sandaran hukum bahwa kekayaan lebih utama dibandingkan orang miskin. Mau kaya atau mau miskin? Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.